Menurut Edward de Bono, kreativitas itu adalah sumber daya manusia yang paling penting. Kata beliau, kalau tidak ada kreativitas, tidak akan ada kemajuan, maka kita selamanya hanya akan mengulang hal yang sama. Kalau manusia itu tidak kreatif, kita mungkin hari ini memakai baju yang sama seperti manusia-manusia purba, manusia primitif zaman dulu. Mungkin kayak baju kita masih kayak Flintstone itu, mobilnya ya masih mobil kayak di Flintstone itu, tidak berkembang-berkembang sampai sekarang. Tapi kan manusia itu kreatif. Jadi selalu terjadi kemajuan dan perubahan. Kuncinya apa? Daya kreativitas. Maka malam hari ini mari kita latihan berpikir kreatif dalam rangka memenuhi amanat Allah untuk memajukan dan memakmurkan bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Menurut Edward de Bono lagi, berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi satu keterampilan yang dapat dipelajari. Ia memberdayakan manusia dengan menambah kuat kemampuan alaminya, produktivitasnya, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Jadi ini penting ya, kita garis bawahi. Berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi keterampilan yang dapat dipelajari. Berarti teman-teman tidak boleh alasan, Pak, saya tidak bisa Pak kalau disuruh kreatif itu. Saya tidak bisa Pak kalau saya disuruh mencari solusi, menemukan ide-ide baru. Saya itu makomnya hanya follower Pak. Saya itu konsumen, bukan produsen. Termasuk dalam hal pikiran. Nah ini berarti kalau mengikuti pikiran Edward de Bono tadi, tidak begitu. Mungkin itu hanya alasan kita saja, dalih kita saja karena kita malas. Setiap orang itu bisa. Ini seperti keterampilan. Ya keterampilan itu memang kalau kita tidak belajar, tidak melatih diri, ya memang tidak bisa. Tapi kalau kita mau dan serius melatih diri, insya Allah bisa. Wong itu keterampilan yang bisa dipelajari. Tidak ada hubungannya dengan bakat. Jadi jangan alasan, tidak bakat saya mikir itu Pak, tidak bakat saya filsafat itu, tidak bakat. Tidak, itu keterampilan kok. Itu alat yang bisa kita pakai dan kita bisa belajar cara memakainya yang benar. Jadi keterampilan berpikir atau thinking skill. Ini penting karena sering saya dengar orang dengan dalih ini kemudian tidak mau belajar untuk cara berpikir yang benar, belajar logika atau belajar filsafat. Tidak, ini bukan bakat, tapi keterampilan. Berarti kuncinya ada kita mau atau tidak untuk berlatih dan belajar sampai kita menguasai keterampilan itu. Mungkin nanti ada yang tanya juga, tapi kan tidak belajar juga tidak apa-apa toh Pak, tidak berlatih di situ tidak apa-apa toh Pak, kon tidak wajib. Tidak ada dalilnya juga. Misalnya ada yang ngeyel begitu, iya, ayo itu hakmu sih mau belajar untuk terampil apa enggak. Tapi jangan lupa berpikir kreatif itu kunci kemajuan, kunci kita sukses menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kemanusiaan dan juga kewajiban kehambaan. Jadi itu garis bawah dari pandangannya Edward de Bono bahwa berpikir kreatif itu tidak ada hubungannya dengan kapasitas kita atau bakat kita. Makanya ada quotes yang terkenal sekali yang bunyinya stop killing your own ideas. Berhenti membunuh gagasanmu sendiri. Bagaimana kok orang membunuh gagasannya sendiri? Dengan cara dia tidak mau berpikir. Coba dia mau berpikir, coba dia mau mengembangkan pemikirannya. Mungkin
Dari dirinya akan muncul ide-ide segar, gagasan-gagasan yang luar biasa, yang manfaat maslahatnya banyak. Jadi stop killing your own ideas. Jadi jangan membunuh dirimu sendiri secara intelektual. Nah, itu mungkin maknanya begitu. Membunuh diri secara intelektual itu dengan tidak mau mikir atau punya pandangan biar yang pinter-pinter saja Pak, yang lain saja yang mikir. Saya tidak nyampe Pak, saya tidak tutup saya mikir sampai ke sana. Kan ada yang pendiriannya seperti itu. Nah, itu mirip seperti kritik dari quotes ini. Stop killing your own ideas. Jadi mbok jangan bunuh diri intelektual. Ayo berjuang. Ya namanya berjuang ya tetap semampu kita. Jangan mau berhenti berpikir. Ada pandangan bahwa setiap orang itu sebenarnya kreatif. Tidak ada kok orang itu tidak kreatif. Ada pandangan juga, semakin kita percaya bahwa kita kreatif, semakin kita akan kreatif. Mengapa kok ada orang yang merasa dirinya tidak kreatif? Pertama-tama karena dia sejak awal sudah tidak percaya bahwa dirinya kreatif. Allah itu menganugerahkan akal pada kita dengan jutaan, puluhan, mungkin ratusan juta potensi yang luar biasa. Hanya kita saja yang mungkin kurang aktif menggalinya. Terus kita minder, kita rendah diri, memposisikan diri, Pak saya level-level orang biasa awam saja Pak, tidak mungkin saya punya gagasan-gagasan otentik. Yuk akhirnya terus kita tenggelam, menenggelamkan potensi kita sendiri. Teman-teman kan mungkin sering ngalami ya, misalnya ini loh dari orang yang tidak terduga-duga tiba-tiba muncul gagasan yang luar biasa. Ini orang ini hanya pedagang keliling, tapi begitu diajak ngobrol, keluar ceplosan yang mengagetkan, yang tidak kalah dibandingkan para filosof. Simbahku, nenekku ini hanya petani, tapi kalau menasehati kalah Cicero, Seneca, Marcus Aurelius itu. Mengapa bisa begitu? Ya memang karena setiap orang punya derajat level intelektual yang tinggi. Hanya saja mungkin banyak orang yang tidak sadar atau tidak percaya dengan kapasitas dan kemampuannya. Ada pandangan lagi, kreativitas seseorang itu dari ekspresi otentiknya. Kalau teman-teman ingin kreatif, berhenti jadi follower saja, yang membebek saja, ikut saja gagasan orang. Itu yang membuat kita selalu bingung, terombang-ambing ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke utara. Ayo, ekspresikan keinginan otentikmu. Ungkapkan apa yang engkau inginkan. Jangan malu-malu menyatakan apa yang terlintas di pikiranmu. Siapa tahu dari situ muncul gagasan-gagasan besar dan penting. Jadi stop killing your ideas.